Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Brianti dengan NIM 24110003792 dari kelas MF. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar ide bisnis mengenai ide bisnis yang saya ambil, yaitu camilan stik talas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari camilan stik talas. Nah, kita bisa lihat di sini. Camilan stik talas. Camilan stik talas adalah ide bisnis makanan ringan yang dibuat dari bahan dasar talas segar yang diolah menjadi stik panjang, renyah, dan gurih. Proses pembuatannya dimulai dengan mengupas dan mengiris tipis talas, kemudian digoreng hingga kering dan garing menggunakan minyak berkualitas. Setelah matang, stik talas diberi berbagai varian rasa seperti balado, jagung manis, original, dan pedas manis agar bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Produk ini dikemas dengan plastik dan label menarik supaya terlihat modern, higienis, dan memiliki daya tarik visual. Camilan ini dibuat tanpa bahan pengawet dan pewarna berbahaya, sehingga lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Tujuan utama dari ide bisnis ini adalah menghadirkan camilan lokal yang enak, praktis, dan tetap sehat untuk menemani kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, atau bersantai. Camilan stik talas ini ditujukan untuk 3 segmen utama konsumen, yaitu pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Pelajar dan mahasiswa biasanya suka ngemil saat belajar atau nongkrong, sementara orang dewasa membutuhkan camilan ringan saat bekerja atau bersantai di rumah. Produk ini dijual dengan 2 cara, yaitu secara offline dan online. Secara offline, produk bisa dititipkan di toko, warung, kantin, atau dijual melalui bazar UMKM. Sedangkan secara online, pemasaran dilakukan lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dengan strategi ini, produk dapat dikenal lebih cepat tanpa perlu toko besar, karena promosi bisa dilakukan melalui foto produk, video singkat, dan testimoni pelanggan yang menarik perhatian calon pembeli. Alasan saya memilih ide bisnis camilan stik talas karena bahan bakunya mudah didapat dan harganya terjangkau, sehingga cocok untuk dijadikan produk usaha skala kecil menengah. Selain itu, dengan mengolah talas menjadi camilan kekinian, hasil pertanian lokal bisa dimanfaatkan secara maksimal dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat sekarang semakin peduli dengan makanan yang lebih alami dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga camilan stik talas menjadi alternatif yang lebih sehat dibanding snack kemasan yang banyak mengandung pengawet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai link canvas dari camilan stik talas. Nah, link canvas ini kita bisa melihat ada beberapa bagian, yang itu problem, solution, unique value proposition, unfair advantage, customer segment, existing alternative, key matrix, high level concept, channel, early adopters, cost structure, dan revenue structure. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang problem. Di sini ada 3 problem, yaitu yang pertama, banyak camilan mengandung bahan pengawet dan tinggi MSG. Kita bisa melihat di luar sana banyak camilan yang dijual pasaran mengandung bahan-bahan pengawet dan bahan-bahan berbahaya. Padahal bahan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi setiap hari. Yang kedua, petani lokal kesulitan memasarkan hasil panen. Padahal di Indonesia itu banyak petani yang menanam talas, tapi olahan dari talas sangat jarang, sehingga harga talas pun turun dan menyebabkan petani kesulitan untuk memasarkan talas. Yang ketiga, orang mulai bosan sama camilan itu saja. Kita bisa melihat di luaran camilan yang berbahan dasar dari talas itu sangat jarang. Paling yang berbahan dasar dari singkong, kentang, pisang, dan tepung terigu itu banyak dijual di pasaran, tapi yang berbahan dasar talas itu sangat jarang. Selanjutnya yaitu dari solution. Di sini ada 3 solusi. Yang pertama, membuat camilan stik talas yang 100% alami tanpa bahan kimia berbahaya. Jadi, stik talas ini bisa dibuat dari bahan alami seperti talas segar dan bumbu rempah yang khas tanpa MSG. Yang kedua,
menjalin kerjasama dengan petani lokal. Kita bisa membeli talas langsung dari petani lokal sehingga kita bisa mendapatkan harga yang murah dan mendapatkan kualitas talas yang baik. Yang ketiga, menciptakan varian terbaru dari talas, yaitu stik talas. Kan di luar sana banyak yang jual mesti kan keripik. Selanjutnya yaitu unique value proposition. Yang pertama, camilan dari talas yang sehat dan aman dikonsumsi. Camilan stik talas ini tidak mengandung bahan berbahaya apapun sehingga aman untuk dikonsumsi setiap hari. Karena camilan stik talas ini terbuat dari bahan alami. Terus selanjutnya yang kedua, bekerja sama dengan petani talas untuk menjaga kualitas dan harga. Jadi kita itu bekerja sama dengan petani talas langsung sehingga kita bisa mendapatkan talas yang berkualitas baik dengan harga yang murah. Terus yang ketiga, mengubah talas yang sederhana jadi produk modern bernilai jual tinggi. Kan biasanya talas dibuat keripik yang tradisional. Nah, ini dibuat modern dalam bentuk stik talas, jadi bisa bernilai jual tinggi. Selanjutnya yaitu unfair advantage. Yang pertama, kerjasama langsung dengan petani talas lokal, yaitu menjalin kerjasama langsung dengan petani lokal sehingga kita bisa mendapatkan talas yang berkualitas baik dan dengan harga yang murah. Terus yang kedua, resep dan proses pengolahan khas yang menjaga rasa dan tekstur. Nah, stik talas ini memiliki resep khusus dan proses pengolahan yang khas sehingga stik talas ini beda dari yang lain. Terus yang ketiga, fokus pada produk berbasis talas yang masih jarang di pasaran. Kan kebanyakan produk talas yang dijual di pasaran itu seperti keripik, terus talas yang dikukus. Jadi ada varian terbaru yaitu stik talas. Selanjutnya yaitu customer segment. Nah, customer segment ini ada beberapa. Yang pertama yaitu anak muda dan remaja, meliputi kayak pelajar, terus anak sekolah yang suka cemilan. Terus yang kedua, mahasiswa. Mahasiswa kan biasanya suka nongkrong dan mengerjakan tugas kuliah. Nah, itu bisa makan cemilan stik talas buat menemani tugas dan nongkrong. Terus selanjutnya orang dewasa. Nah, orang dewasa ini seperti ibu rumah tangga, pekerja, pegawai yang suka nyemil saat bekerja atau bersantai di rumah. Selanjutnya ada existing alternatif, yaitu seperti keripik singkong, stik kentang, terus ada keripik talas tradisional. Terus selanjutnya key matrix. Key matrix ini yang pertama yaitu jumlah penjualan per minggu atau bulan. Jadi produk stik talas yang terjual setiap minggu atau bulan. Terus yang kedua, jumlah pelanggan tetap. Jadi pembeli yang setiap beberapa kali beli kan menjadi pelanggan tetap, kayak hari ini dia beli terus 2 hari ke depannya dia beli, kan jadi pelanggan tetap. Nah, itu di jumlah atau di data pelanggan tetap. Terus selanjutnya pertumbuhan penjualan online. Nah, kita kan menjual kan bukan secara offline saja tetapi online juga. Nah, di online itu kan ada WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan penjualan online. Jika hari pertama yang terjual 2, terus hari kedua 3, kan ada pertumbuhan sih, kayak meningkat dari asalnya yang beli 2 menjadi 3 yang beli. Terus selanjutnya high level konsep. Yang pertama, camilan lokal sehat, rasa kekinian. Nah, camilan ini kan talas kan tradisional sih. Nah, ini dibuat stik itu biar modern dan rasanya kekinian. Terus yang kedua, dari hasil petani lokal, jadi camilan bernilai tinggi. Desain talas kan harganya murah dan tidak dikenal banyak orang, tapi dibuat stik talas kan nanti terkesan modern dan bisa dikenal banyak orang dan bisa bernilai tinggi. Terus yang ketiga, camilan khas daerah dengan sentuhan modern. Kan biasanya berbentuk keripik tradisional, nah ini berbentuk stik jadi kelihatan modernnya. Selanjutnya yaitu channel.
Nah, di sini yang pertama yaitu penjualan langsung ke konsumen atau offline seperti dijual di toko, terus kantin, warung, atau bazar UMKM. Yang kedua secara online, bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya ada early adopters. Yang pertama yaitu pelajar di sekitar tempat produksi atau sekolah. Yang kedua, teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, pekerjaan atau pegawai yang sering ngemil. Selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama ada biaya bahan baku, yaitu seperti biaya untuk membeli talas dan bumbu-bumbu. Terus yang kedua biaya produksi dan pengemasan. Contohnya yaitu biaya gaji karyawan kalau ada, terus biaya gas, biaya listrik, dan biaya kemasan seperti plastik. Terus yang ketiga biaya promosi dan pemasaran seperti konten promosi, iklan promosi, dan diskon. Terus yang keempat, biaya operasional itu meliputi sewa tempat produksi atau sewa tempat untuk jualan. Terus ada alat untuk memasak, terus dan juga transportasi. Terus selanjutnya ada revenue structure, yaitu yang pertama penjualan langsung ke konsumen meliputi offline yaitu di warung, toko, kantin, atau bazar UMKM. Terus yang kedua penjualan online lewat media sosial meliputi WA, Instagram, dan Facebook. Terus yang ketiga penitipan produk ke toko dan warung seperti penjualan langsung konsumen, hampir sama.